Bapak optimis tidak dengan jajaran Bawaslu dengan kebijakan baru ini bisa mengawal pemilu 2024, Pak? Saya harus optimis, Kang Rangga, Ya, ya. sebagai Podcast Cerita Demokrasi, ekspresikan ceritamu. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di podcast Cerita Demokrasi dan kali ini kita akan membahas terkait dengan perubahan kebijakan baru di Bawaslu, yaitu perubahan divisi ya. Nah, karena sekarang ada pimpinan baru terpilih, maka hampir semua di Bawaslu se-Indonesia itu berubah. Ada yang pertama ada divisi SDM, organisasi dan diklat, kedua ada divisi pencegahan, humas dan hubal, kemudian ada 4 divisi ya. Nah, tentu nanti akan dibahas langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Pak Kahpi ya. Dan mohon maaf ini kostum kita kostum baru pulang Jumatan ya, karena kita produksi kontennya pas momennya momen hari Jumat gitu. Selamat sore Pak Kahpi, sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat sore, Mas Rangga, Kang Rangga. Alhamdulillah. Mulai sibuk-sibuknya mungkin Pak Ketua sekarang ya dengan Lumayan, kebijakan baru ini selama ini. lumayan, Kang Lumayan ya. Rangga. Izin Pak sebelumnya, Bapak ini kan kalau saya lihat dari profil ini pernah menjadi penyelenggara pemilu itu di PPK sama KPU ya. Ada nggak sih yang menjadi momen beda dan memang Bapak itu nggak bisa ngelupain gitu? Yang menjadi beda dulu dan sekarang gitu ya setelah di Bawaslu gitu. Gini, Kang Rangga, dulu waktu di PPK itu jujur ya, pekerjaan teman-teman, saya nggak tahu yang lain, yang saya rasakan saja. Ya. Di teman-teman PPK itu ansih teknis. Oh gitu. Ansih teknis, nggak tahu aturan yang mengatur tentang penyusunan daftar pemilih itu peraturan KPU nomor berapa, kita nggak tahu. Atau saya nggak tahu dulu gimana. Yang penting teknis, datangi, kemudian susun, kemudian syarat usianya berapa itu kita masukkan. Oh Gitu. Jadi hal yang di luar daripada non teknis kita nggak pernah tahu. gitu ya. Jadi setelah di Bawaslu ternyata begini, Ya, Kang Rangga. benar ya. Beda ya. Ternyata banyak aturan yang mengatur tentang pemilu, Oh, kemudian hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang sangat sekali membedakan dulu ya, dulu waktu di PPK dengan sekarang di Bawaslu. Begitu. Nah ini kan sekarang sudah berubah nih Pak. Bapak sekarang kan dulu itu megang SDM nih, sekarang kan udah enggak. Nah kenapa sih Bawaslu mengganti divisi gitu Pak? Padahal kan kalau dilihat periode sebelumnya itu udah jalan 5 divisi begitu. Kenapa harus diganti? Apa yang menjadi dorongan gitu? Iya, Bawaslu itu merubah divisi menjadi 4 dan ketua nggak megang gitu. ya. Di kurang lebih 2 minggu ke belakang kita diundang forum ketua di rakor kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia. Itu disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu RI bahwa posisi ketua sebagai sentral lembaga kalau membidangi satu divisi nanti tidak akan fokus pada problem kelembagaan yang eksternal. Oh gitu. Semisal begini, ketika kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis di kedivisian akan tetapi kemudian bentrok dengan kegiatan undangan di luar kelembagaan, nah maka kan itu harus yang muncul adalah ketua sebagai representatif daripada lembaga ini. Nah maka hal itulah yang kemudian mendasari pada perubahan tata kerja yang ada di nomenklatur yang ada di Bawaslu ini. Itu yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI pada saat rakor kelembagaan itu. Nah, sehingga beberapa perubahan-perubahan itu sampai ke tingkat kabupaten kota. Kabupaten Untuk kota. yang 5 ya, untuk yang 5 komisioner, untuk yang 3 masih memegang divisi. Begitu. Kang Yang Rangga. menjadi perbedaannya apa sih Pak? Apakah ada yang bedanya itu dari di sisi divisi atau tugas tupoksinya atau gimana itu? Tugas tupoksinya itu jelas ya, kalau itu kan sudah diatur dalam undang-undang terkait dengan peran fungsi Bawaslu.
Akan tetapi secara teknis untuk proses pengawasan ini kan ada redefinisi. Ada pengulangan kembali, pengistilahan kembali terkait dengan pengawasan. Lembaga ini, lembaga Bawaslu itu selayaknya lembaga pengawas yang menjadi tugas fungsi seluruh divisi dan seluruh insan pengawas pemilu adalah mengawasi, mencegah dan menindak. Itu menjadi fungsi utama. Nah, tidak lagi masuk pada salah satu divisi. Dulu kan ada divisi pengawasan. Melulu semuanya diawasi dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir, itu menjadi tanggung jawab besar salah satu divisi. Sekarang itu semua divisi punya tanggung jawab dan punya tugas terhadap seluruh tahapan. Masing-masing tahapan itu ada yang menjadi penanggung jawab. Begitu. Itu yang menjadi vitalnya di situ. Kang Rangga. Nah kan kalau di KPU jelas tuh kan divisi itu misalnya dapil sama siapa gitu ya. Dapil sama teknis gitu kan. Pungut hitung sama siapa? Teknis juga. Rekapitulasi sama siapa? Sama teknis juga. Justru yang belat itu di KPU kayaknya. Gitu kan pada akhirnya keteteran teknis itu. Nah ini kan ada Korwil tuh sama Wakordip itu fungsinya apa sih? Kalau Korwil, Wakordip. Korwil itu punya tanggung jawab terhadap kewilayahan. Misal di Kabupaten Bandung ada 31 kecamatan. Nah, Korwil ini dia mengkoordinator terkait dengan konsultasi. Jadi ada teman-teman Panwaslu kecamatan ketika dia menemukan satu kebuntuan dalam proses tahapan, nah maka Korwil punya peran di situ. Punya peran untuk untuk memberikan fasilitasi, konsultasi, memberikan arahan terkait apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di jajaran di bawah kita. Wakorwil yang misal Korwilnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan maka punya peran menggantikan itu. Gitu. Termasuk Wakordip juga. Termasuk Wakordip. Misal di Kordipnya ada kegiatan yang berbarengan, nah maka Wakordip yang menggantikan. Begitu. Nah, lantas itu ketua ngapain aja tuh Pak? Kan bidang ini visi apakah ngopi aja nanti kan Panwascam takutnya ketua ngopi aja gitu kan di divisi gitu. Bisa aja nih. Ketua di Perbawaslu Polhub itu punya peran internal eksternal. Dia punya kendali seluruh kendali seluruh pengawasan program kegiatan yang ada di Kabupaten Bandung ini. Itu yang paling utama. Yang kemudian dia tidak pegang Korwil. Ya. Tapi seluruh wilayah, ketua punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Semisal semisal kemarin kita supervisi, saya pilih beberapa wilayah yang memang menjadi titik yang ingin saya kunjungi begitu ya. Terlepas daripada itu Korwil juga punya fungsi di situ. Misal ada Kordip yang kemudian berhalangan, saya sebagai pengganti begitu. Tetap pada akhirnya putusan itu kan ada di pleno. Mau tidak mau apapun keputusan Kordip tetap di pleno sebagai wadah untuk kita bermusyawarah menentukan putusan-putusan itu. Nanti disangkanya tidak perjalanan dinas gitu. Begitu. Saya sekarang banyak diam di kantor. Diam di kantor ya. Sebagai penjaga gawang. Gitu. Ya. Nah, ini kan setelah tidak ada divisi kan setelah dibagi 4 divisi itu kan dibagi tahapan. Nah, boleh ini nggak dijelaskan misalnya pelaporannya gimana Panwas misalnya ataupun masyarakat mau melaporkan seperti apa ketika di tahapan ini. Nah, itu bagaimana sih di sistem Bawaslu sendiri? Setiap tahapan itu. Semisal tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ini kan menjadi tanggung jawab divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Itu dari mulai awal sampai akhir yang menjadi tanggung jawabnya dia. Tapi bukan berarti divisi yang lain tidak ikut serta begitu. Hanya sebagai tim fasilitasi. Misal hari ini dapil.
pencanangan daerah pemilihan itu yang membidangi adalah koordinator divisi SDM dan Diklat. Nanti penyusunan DPT oleh divisi pencegahan P2HM. Terus masuk ke rekapitulasi P2HM. Kampanye siapa? Saya lupa. Kampanye PP. PP ya. PP, Divisi penanganan pelanggaran, karena memang divisi ini yang membidangi atau memfasilitasi setiap tahapan itu berkaitan erat dengan fungsi tugas divisinya. Misal sengketa di tahapan pendaftaran itu kan potensi untuk peserta pemilu akan melakukan permohonan sengketa, maka dia tahu kronologisnya seperti apa, kemudian kasus perkaranya seperti apa. Misal divisi pencegahan untuk membidangi pada tahapan penyusunan daftar pemilih, itu jelas kan berkaitan erat. Verifikasi rekapitulasi pungut hitung oleh SDM, dapil berkaitan dengan SDM. Saya nggak tahu nih kalau dapil apa hubungannya dengan SDM. ya. Tapi itu putusan pleno Bawaslu Republik Indonesia dan harus diikuti, maka kita harus tunduk dan patuh. Berarti berlaku buat Panwascam juga itu. Itu berlaku untuk seluruh jajaran kita, seluruh jajaran kita dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat Panwaslu kecamatan. Jadi teman-teman Panwaslu kecamatan nanti seluruh insan pengawas pemilu itu punya tugas untuk dia membuat laporan hasil pengawasan. Membuat laporan hasil pengawasan, alurnya nanti ke siapa? Alurnya itu berada di divisi SDM dan Datin. Kalau tidak salah di Panwaslu kecamatan itu adalah data informasi itu ada di SDM. Artinya di ketua. Jadi semua siklus, setiap tahapan teman-teman Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan, maka POM laporan hasil pengawasan itu dikumpulkan pada divisi SDM dan Datin di ketua. Dan itu baiknya dirapihkan secara tertata setiap tahapan supaya nanti di akhir-akhir masa gugatan di Mahkamah Konstitusi semua file tersusun rapi begitu. Jadi setiap tahapan itu ada Kordip yang membidangi. Kemudian setiap laporan hasil pengawasan itu laporan hasil pengawasannya tersusun dengan rapi. Begitu. Jangan sampai nanti kan PJ misalnya sekarang PP kan Perpak yang divisi lain tidak ikut juga gitu. Itu tetap fungsi pengawasannya semua. Seluruh divisi punya tugas fungsi untuk mengawasi. Akan tetapi yang menjadi penanggung jawab alur tahapan dan lain sebagainya itu adalah Kordip ya. Kalau ketua membidangi semuanya, menanggung jawabi semuanya. Nah, gitu. Kalau untuk sekretariat di kecamatan itu bagaimana, Pak? Gimana maksudnya? Posisi sekretariat sendiri apakah ada fungsi baru juga sama seperti komisionernya gitu atau bagaimana? Fungsi sekretariat Panwaslu kecamatan dia memfasilitasi seluruh kebutuhan baik administrasi kebutuhan seluruh teman-teman Panwaslu kecamatan, kebutuhan perkantoran dan lain sebagainya. Kepala sekretariat yang bertanggung jawab terhadap proses itu. Kemudian dia juga yang mengendalikan seluruh siklus keuangan. Jadi teman-teman Panwaslu kecamatan boleh tahu berapa anggaran yang ada ya untuk teman-teman Panwaslu kecamatan boleh, tapi nggak boleh mengatur begitu. Jadi tetap yang penanggung jawabnya adalah kepala sekretariat untuk urusan-urusan teknis. Teman-teman diarah kebijakan saja, pengawasan, kebijakan penanganan dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang sifatnya teknis itu teman-teman boleh memberikan masukan. Boleh memberikan masukan kepada kepala sekretariat. Kemudian kepala sekretariat open begitu harus open, harus terbuka. Maka fungsi komunikasi pleno setiap minggu itu Kang Rangga. Jadi setiap minggu kita diinstruksikan, setiap hari Senin itu diinstruksikan untuk pleno itu membuka, membahas apa yang sudah direncanakan, sudah dijalankan, yang akan dijalankan, begitu. Nanti dievaluasi.
dievaluasi perjalanan minggu ini apa saja yang sudah dilakukan. Nanti saya berharap teman-teman PKD juga ikut. PKD pun bisa pleno juga. Ikut menonton atau Ya? mendengarkan nanti Mendengarkan. putusan-putusan pleno teman-teman Panwaslu kecamatan itu apa. Oh gitu. Biar mereka tahu Hmm. di sana ada pembinaan dan lain sebagainya. Minggu itu setiap minggu saya berharap teman-teman Panwaslu kecamatan turun ke desa-desa. Hmm. Melakukan proses koordinasi, ya, melakukan proses pembinaan kepada PKD-nya. Kalau ada pengawas TPS-nya juga sama, kemudian melakukan koordinasi dengan aparat tingkat desa, Ya. melakukan proses pencegahan. Jadi pengawas pemilu jangan kaku begitu, harus tahu wilayah. Misal di kecamatan A, ini problem sosialnya apa? Ya. Itu harus tahu, harus datang. Bahkan sekalipun dia adalah penjahat demokrasi, dia harus tahu. Ya. Supaya apa? Supaya komunikasi teman-teman Panwaslu kecamatan itu terbuka. Orang mau lapor tuh nggak canggung. Orang mau memberi informasi tuh nggak canggung. Maka dengan siapapun Panwaslu kecamatan harus harus mau berkoordinasi, bersilaturahmi ketika melakukan proses pencegahan, pendekatan secara humanis, persuasif. Jadi enak orang itu. Ya. Jadi ketika melihat Panwaslu itu orang lari semua, nggak boleh begitu. Ini pemilu. Pemilu itu harus dinikmati oleh semua begitu ya, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Jadi jangan kesannya kayak Tom M Jerry begitu ya. Peserta pemilu ketika kampanye, ketika ada Panwas bubar begitu. Dah, nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Di waktu tahapan yang masih belum padat ini luangkan waktu untuk ketemu dengan siapapun. Koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan ormas Islam, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah kecamatan, itu jauh lebih penting. Tokoh masyarakat. Kenapa? Penting itu untuk teman-teman terbuka. Untuk teman-teman berkomunikasi dengan stakeholder. Jadi, karena pemilu ini semua unsur pasti akan terlibat begitu. Jadi harus diperkuat fungsi pencegahan. Oh iya, Panwascam, harus diperkuat fungsi pencegahannya ya. Saya bilang tadi setiap Senin pleno rencanakan kemana, Selasa kemana, Rebo kemana, Kemis kemana, kan begitu, Jumat kemana, biar keliling terus. Iya. Misal kami ini di Bawaslu kadang ada yang berkonsultasi itu boleh. Misal teman-teman partai politik mau berkonsultasi dengan Bawaslu boleh, kita terbuka kok. Ya. Kita terbuka untuk berkonsultasi dengan kami. Misal ada partai politik yang wilayah Kabupaten Bandung ingin berkonsultasi, mangga datang ke kantor. Yang nggak boleh itu nongkrongnya di kafe. Ini yang menjadi timbul pertanyaan nanti oleh masyarakat. Begitu. Ya, ini Pak terkait pemilu 2024 dengan Polhub baru, karena kan pemilu 2019 kita tahu bahwa banyak jajaran kita yang katakanlah bukan tewas ya, meninggal dunia pada saat tugas. Bapak optimis tidak dengan jajaran Bawaslu dengan kebijakan baru ini bisa mengawal pemilu 2024, Pak? Saya harus optimis, Kang Rangga. Sebagai ketua, saya harus memberikan rasa optimis bagi jajaran kami di tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai tingkat TPS. Dan kami yakin teman-teman jajaran kami yang terpilih ini, Panwaslu kecamatan, mereka mampu. Mereka mampu menyiapkan SDM di wilayah mereka yang satu, dia punya kapabilitas, juga punya kapasitas ya, kemudian juga dari sisi kesehatan mental maupun fisik juga harus yang bagus begitu. Kenapa? Karena ini yang menjadi problem bersama ya di seluruh Indonesia. Karena memang peraturan terkait dengan usia yang 25 tahun bagi pengawas TPS itu memang berat. Berat. Tapi infonya ini memang masuk dalam salah satu usul Bawaslu yang masuk dalam Perpu ya. Perpu Undang-Undang 7. Mudah-mudahan nanti usia pengawas TPS itu di usia 17 tahun. 17 itu ya. Jadi mereka yang masih fresh, masih muda begitu menjadi pengawas pemilu masih
masih banyak Ya. ya anak-anak muda yang kemudian kita rekrut nanti di pengawas TPS. Nah, ini yang saya sih berharap pemerintah dan DPR menerima usul itu begitu Untuk terkait itu. dengan usia pengawas TPS itu. Pengawas Biar TPS. biar dengan mekanisme pemilu dengan 5 kotak suara masih tetap, tapi pengawas pemilu KPPS-nya juga mereka yang masih muda begitu. Jadi kan karena memang irisan pas ketika pemungutan posisi masih tahapan pilkada gitu. Iya, memang ada tahapan pilkada yang masih belum terlalu belum terlalu berat ya bagi teman-teman pengawas pemilu. Itu paling tidak untuk tahapan pemilu nanti dipungut hitung menjelang ini kan yang paling berat bagi teman-teman pengawas TPS itu adalah 3 hari menjelang pungut hitung di masa tenang, karena harus ada saya kira pasti ada program patroli money politik kembali. Ya, heeh. Kemudian pembersihan alat peraga kampanye dan alat bahan kampanye lainnya itu yang memang akan berat ya, menguras tenaga fisik begitu teman-teman semua, jajaran kita di tingkat kecamatan, desa dan pengawas TPS. Belum di hari hanya dari mulai pukul 6 mungkin ya 1 jam menjelang dibukanya TPS, Ya, mereka harus standby sampai pada kotak itu diantarkan ke kecamatan. ke desa, pergeseran desa ke Oh iya, kecamatan. artinya kan dia harus kawal terus. Kawal ya. Harus kawal terus kotak suara dari TPS sampai ke tingkat kecamatan, desa, kecamatan. Artinya di 4 hari terakhir atau 5 hari terakhir ini teman-teman fisiknya pasti harus kuat. Nah, maka jalan terbaiknya adalah mohon pemerintah begitu ya, dengan dengan komisi DPR ya, komisi 2 menerima usul itu, karena memang di daerah ini kita butuh yang masih fresh, masih muda begitu, yang menjadi pengawas TPS itu. Termasuk untuk jaminan kesehatan nih juga itu masuk usulan nggak, Pak? Oh iya, kalau jaminan kesehatan di di Pilkada 2020 kemarin masuk Masuk ya? masuk ya. Untuk jajaran pengawas tingkat bawah. pengawas tingkat bawah itu. Jadi pengawas TPS itu ada uang santunan bagi mereka yang meninggal, kecelakaan kerja, termasuk teman-teman pengawas kecamatan Semua ya. semua tercover oleh itu. Jadi jangan sampai jadi fobia terhadap pemilu 2019 gitu, Enggak. masyarakat kalau Iya. yang mau jadi jajaran pengawas pemilu ya kan, Pak? Janganlah masyarakat. Ini kan pesta kita semua Ya. gitu ya, untuk masyarakat Kabupaten Bandung, ini pesta kita semua, harus kita kita ikut terjun langsung masuk dalam jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat desa maupun tingkat TPS. Biar hadirnya teman-teman atau kawan-kawan semua yang masih muda itu mewarnai Ya. jalannya demokrasi ini. Begitu kan, harus riang gembira. Iya. Mas Rangga, Iya, Kang Rangga ya. Iya. Betul, Pak. Nah, ini mungkin terakhir harapan Bapak terkait Polhub baru ini, termasuk untuk pesan untuk jajaran mungkin. Karena pasti mereka pasti pada nonton lah video ini gitu. Wajib nonton ini. Wajib nonton ya. Podcastnya teman-teman Bawaslu. Harapan saya untuk teman-teman jajaran kecamatan, anti desa dan pengawas TPS, pertama jaga kekompakan. Itu yang penting, Kang Rangga. Dan program sebagus apapun kalau tidak saling mendukung, tidak saling bahu membahu, tidak saling memberikan masukan, saya kira tidak akan jalan. Maka yang pertama adalah jaga kekompakan. Setiap minggu teman-teman pleno itu bukan semata-mata ngobrol-ngobrol biasa. Ketemu-ketemu yang hanya formalistik, hanya untuk mengisi laporan saja. Tapi luangkan waktu untuk bicara hati ke hati. Langkah, karena perjalanan teman-teman lama ini 2 tahun kan, sampai infonya sampai pilkada tidak ada rekrutmen sampai nanti November 2024. Kalau teman-teman dari hatinya saja nanti sudah tidak baik-baik saja dengan kawan satu kantor, kan repot nanti. Jadi satu, jaga kekompakan. Yang kedua, terus tingkatkan pengetahuan. Ya, karena memang di akhir tahun ini kita ada beberapa kegiatan BIMTEK ya dengan teman-teman untuk peningkatan kapasitas
pengetahuan proses penyelenggaraan pemilu ini. Ya. Karena di Polhub ini apa namanya, kita Bawaslu Kabupaten Bandung atau Bawaslu tingkat kabupaten punya fungsi untuk mengevaluasi, ya, punya fungsi untuk mengevaluasi jajaran di bawahnya, termasuk kami Bawaslu Kabupaten punya terus Evaluasi evaluasi juga, oleh jajaran di atasnya, termasuk teman-teman. Maka apa namanya, jangan ogah-ogahan begitu ya, jangan ogah-ogahan. Kemudian kerjaannya nuntut keuangan, nikmati saja karena pilihan teman-teman mendaftar kan. Ya. Kita nggak maksa-maksa kok untuk masuk menjadi pengawas pemilu. Karena kadang gini, seperti divisi PP itu kan, PP kebanyakan gak ada temuan laporan jadi nggak kerja, gak gitu juga Nggak gitu konsepnya. juga konsepnya kan begitu ya, nggak gitu juga teman-teman. Apa namanya, dalam proses penanganan saya kira kalau jeli ya, kalau jeli dalam setiap tahapan pasti apa namanya ada temuan itu. Kalau kita jeli dan kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau ya repot nanti. Saya kira teman-teman harus harus aware ya. Maka di senggangnya waktunya belum, tahapan yang belum padat ini, apa namanya, fungsi-fungsi kelembagaan, koordinasi, komunikasi dengan stakeholder itu penting. Di situ pentingnya kita jangan sampai lembaga ini tidak dikenal, nggak populis di tengah masyarakat. Jangan sampai ini LSM apalagi, Bang Emok apalagi, Panwas, jangan sampai. Teman-teman harus memperkenalkan lembaga ini kepada seluruh masyarakat. Kan tagline-nya bersama rakyat. Artinya bahwa teman-teman harus bareng-bareng masyarakat. Di kantor itu terbuka begitu ya. Siapa saja teman-teman masyarakat yang mau ngobrol, ngopi, kan ada pojok pengawasan. Fungsikan itu sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang lembaga ini. Begitu Kang Rangga. Harapan saya seperti itu sama teman-teman jajaran kita di tingkat kecamatan. Oke, terima kasih Pak Kapi atas waktunya. Tadi yang disampaikan Kang Rangga sangat menarik dan asik ya. Karena ini juga masalah dengan waktu pada sore hari ini, jadi podcast hari ini kita cukupkan sekian. Dan bagi sahabat Bawaslu yang nonton pada hari ini, jangan lupa di-share ke calon PKD, ke calon PTPS, teman-teman mantan PTPS, share medsos Bawaslu ya. Share Pak semua. ya. Betul. Ya. Terima kasih, saya Rangga sebagai host pada season hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Izin berpantun sedikit, beli dasi ke Palu. Yuk awasi pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.